Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ada pertanyaan dari brosurnya, Ustaz? Tolong nasihati saya supaya saya menjadi orang yang beriman. Soalnya saya ini adalah seorang istri yang pemarah dan ingin menang sendiri atau egois. Ya gimana ini? Istri pemarah ya mudah ya. Kalau marah nggak usah marah. Marah itu apa enak toh? Marah itu rekoso. Marah itu rekoso. Semeruang itu untuk kesehatan juga tidak baik. Ya jangan egois. Ingat tujuan pernikahan, sakinah mawaddah warahmah. Kalau ibu sudah menjadi seorang istri, ingat kewajiban istri terhadap suami, kewajiban istri terhadap keluarga suami, artinya anak-anaknya. Kalau ibu bisa menahan amarah, tidak egois, taat pada suami selama suami tidak mengajak maksiat, dijanjikan oleh Nabi kita, diizinkan nanti untuk memasuki surganya Allah dari pintu manapun yang disuka. Kata Nabi kita, idza shallatil mar'atu khamsaha, jika seorang istri itu menjaga sholat 5 waktunya, wa shamat syahroha, puasa Ramadan, ketika tidak berhalangan, tidak ada uzur, kemudian wa hassonat farjaha, menjaga kemaluannya, tentu kecuali hanya untuk suaminya, wa ta'at ba'laha, mentaati suaminya selama suaminya tidak mengajak maksiat pada Allah dan Rasul. Dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at, maka istri tersebut akan masuk surga melalui pintu manapun yang dia suka. Ini janji Nabi dipenuhi. Idza sholatil mar'ah khamsaha, berarti sholat. Wa shamat syahroha, 2 puasa di bulan Ramadan saat sedang tidak berhalangan. Wa hassonat farjaha, menjaga kemaluannya. 3. Yang keempat, wa ata'at ba'laha, mentaati suaminya selama suaminya tidak ngajak maksiat. 4 hal ini, orang yang sholat niscaya dia tidak jadi orang yang pemarah. Bukan berarti orang Islam tidak boleh marah, boleh, tapi ada aturannya. Aturannya apa? Yaitu tahan amarahnya, kendalikan nafsunya. Saat marah, tahan amarahnya, kendalikan dirinya. Kalau marah kemudian keluar dari lesannya cacian, kata-kata kotor, maka tahan. Cara menahannya bagaimana? Mingkem, tutup mulut, lebih baik diam. Kalau marah keluar kata-kata kotor, kata menjijikkan, caci maki, celotehan, pokoknya nggak enak didengar. Maka cara tahannya bagaimana? Mengendalikannya mudah kok, mudah. Jangan dibuka mulutnya, cukup ditutup, digathuk antara bibir atas dengan bawah ini, sudah. Kalau ternyata marah meski ini sudah mingkem, kan ada orang yang marah mau meneng, tangannya gerak, kakinya gerak, tangannya lempar-lempar, kakinya nendang-nendang, nggak karuan. Cara nahannya bagaimana? Mudah. Sudah, tangan kakinya sudah diem ini, wis meneng gitu. Kalau itu masih ternyata dengan berdiri masih marah, duduk sudah. Mingkem ini, diam, kaki diam, duduk. Kalau masih bisa marah, berbaring coba. Jenengan marah, mulut tertutup, tangan juga diem, kaki diem, keadaan berbaring. Piye sing arep nglampiaske? Ungkak-ungkak gini tok.
Enggak apa-apa, ungkak-ungkak tok malah sehat. Yang penting tidak melampiaskan amarahnya. Sudah menjadi konsekuensi sebagai seorang muslim untuk manut dengan aturan Islam, termasuk dalam hal marah. Jangan kok lantas, lho apa wong ra entuk nesu boleh. Siapa yang melarang? Islam tidak melarang untuk marah, boleh marah, tapi ada aturan marahnya. Kendalikan, kuasai hawa nafsunya, kendalikan dirinya, jangan dilampiaskan. Kalau lesannya ngoceh-ngoceh nggak karuan, ya cara mengendalikannya diam. Diam berarti mingkem sudah. Sekarang kalau mingkem nggak apa-apa, mau nggak apa-apa, ora cetoy. Kalau ternyata sudah tutup mulut, gerak-gerak tangannya, ngelempar-ngelempar, nendang-nendang, sudah. Nah, usahakan tangannya diam, kakinya juga diam. Kalau marah dengan berdiri, duduk. Kalau duduk masih marah, berbaring. Sekarang orang marah dalam kondisi berbaring, bagaimana mau melampiaskan? Kalau berdiri mungkin bisa. Suami marah pada istri dalam keadaan berdiri, atau jangan tidak dalam keadaan berdiri, misalkan dalam keadaan berbaring, tapi mulutnya tidak tertutup, masih bisa nyerocos itu, berkata-kata kotor, ngonek-ngonek kayak bojone. Apalagi dalam keadaan berdiri, bisa mukul istri, nyekek ini, nendang dan lain sebagainya. Nah sekarang coba dalam keadaan berbaring, mulut tertutup, tangan diam, kaki diam, dia mau ungkak-ungkak tidak apa-apa. Jadi istri beraktivitas di sekitarannya tetap aman, tetap aman. Nah makanya suami istri, kalau ini ibu sebagai istri, ingat kewajiban istri pada suami. Kewajibannya apa? Taat pada suaminya selama suami tidak mengajak untuk berbuat maksiat. Kenapa? La ta'ata li makhluqin fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan pada seorang makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Ya ini yang bisa merubah ibu sendiri. Kalau selama ini suka marah, pelan-pelan seraya terus mohon kepada Allah. Jadikan hamba yang sabar, tidak mudah emosi, tidak egois. Kalau ibu sudah tahu teorinya bahwa orang sabar itu dibersamai oleh Allah, kalau marah itu aturannya dalam Islam harus begini begitu, ada aturannya. Salah satunya diam, tidak ngomong, maka tinggal ibu melaksanakan mau apa tidak. Kalau tidak mau melaksanakan, ya tidak akan berubah, tetap jadi pemarah, tetap egois. Nah jangan dikira enak pemarah egois. Ini banyak dokter di sini itu mudah marah, egois, itu dari sisi kesehatan juga tidak baik. Tidak baik. Jenengan yo merasakan nek nesu gitu rasane yo ora penak, dodone kaya arep dodone ampek. Ambekan saja ngos-ngosan orang marah itu. Ngos-ngosan. Itu orang marah. Ototnya tegang semua. Mencereng-mencereng. Sudah, tidak perlu marah. Marah boleh, jangan dilampiaskan. Sabar saja. Allah tidak akan bersamai orang-orang yang pemarah. Bahkan Nabi kita dulu ditegur oleh Allah, walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min haulik. Ditegur kalau kamu itu mudah marah, hati keras dalam mengurusi umat berdakwah ini, niscaya umat akan meninggalkanmu. Bukan berarti Islam takut ditinggal umatnya, bukan. Namun kewajibannya adalah mendidik umat, mengajak umat menuju Allah, menuju kebenaran dari Allah.
Maka biar didengarkan apa yang menjadi nasihat-nasihat kebenaran ini, maka tidak perlu dengan marah-marah. Jenengan memberikan nasihat namun dalam keadaan marah. Orang yang dinasehati, yang pertama kali terlintas dalam benaknya adalah kondisi marah jenengan, bukan nasihat kebenaran dari Quran, dari sunnah yang diterima. Oh, fulan itu nesu-nesu terus, nek ngandani mesti nesu, akhire wis ning ngarep mik mesti nesu. Apa meneh nek arep ngisi pengajian ra ndek bahan, isine nesu tok. Ngisi pengajian lepas setang, tidak persiapan dulu. Wayah ngisi, nanti ada yang datang terlambat, diucit-ucit terus. Ngaji teko mung telat-telat terus, wis rasa ngaji sisan. Atau ada yang izin, wis ngaji kok jur izin wis mati ya sisan ngono. Jadi bahannya itu ya di situ, melihat kondisi di tempat itu. Delalah ketika sedang mulai menjelaskan, enek sing rame krungu, langsung baca surat ini, ayat ini. Latal apa itu? Jangan kamu buat gaduh terhadap Al-Quran. La tasma'u li hadzal Quran wa alghaw fi la'allakum taghlibun. Ini orang yang rame-rame ini buat gaduh. Jadi nesu terus. Kalau sudah di depan mic, tugas ngisi pengajian, tidak persiapan sehingga tidak punya materi, materi tidak dikuasai, dapat pertanyaan raiso jawab gengsi, isine nesu wes. Kamu mau nyoba saya ya? Nesu. Kamu mau ngetes saya? Ini padahal ngisi pengajian di MTA ini alhamdulillah paling enak. Ya toh, nggak ngerti jawabannya, misalkan saya tanya sholat subuh berapa rakaat, jenengan lupa, loro po telu, cukup jawab, ya saya itu belum tahu, lupa, nanti saya kulakkan dulu, nanti pekan depan saya jawab. Begitu. Ibaratnya kita lupa maghrib 3 rakaat atau 4, ditanya itu kita tidak ngerti, jawab saja, ya dalam hal ini saya belum tahu, atau saya kebetulan lupa bagaimana bunyi hadisnya, baik secara lafadz Arab maupun artinya. Lah ini ditangguhkan pertanyaan ini, nanti saya kulakkan dulu ilmunya, nanti pekan depan baru saya jawab, sudah selesai. Nah ini ndak, loh mosok aku puluhan tahun ngisi pengajian, mosok ditekoni sholat maghrib pirang rakaat. Misal itu contoh simpel saja kan, itu kan ada yang begitu. Maka ngisi pengajian itu perlu persiapan. Biar bagaimanapun al-i'dadu ahammu minal madah dalam konsep pendidikan. Persiapan itu lebih penting daripada materinya. Kenapa? Orang yang punya persiapan baik, otomatis materinya terkuasai dengan baik. Meski punya materi yang sangat baik namun tidak ada persiapan, ya materi itu tidak akan terkuasai, tidak akan tersampaikan. Lah nanti kalau ada pertanyaan tidak bisa jawab, adanya marah-marah. Apalagi ini kebetulan jadi juru dakwah udah puluhan tahun, ditekoni hal-hal yang simpel, sepele, tidak tahu jawabannya, nesu, marah. Lah ini berarti pemarah. Wong tidak tahu ya sudah, jawab tidak tahu, apa sulitnya toh jawab tidak tahu. Kalau nanti menyampaikan ternyata keliru, setelah tahu kemudian diralat, kan enak. Tidak perlu izin, masa ustadz orang ngerti. Loh ustadz yang menungso, sebanyak-banyak yang diketahui masih banyak yang belum tahu. Justru mungkin lebih banyak yang diketahui oleh yang mendengarkan. Delalai ustadze ora sregep ngrungokke pengajian,
ustadznya nggak sregep ngrungokke kajian Ahad pagi, atau kalau datang ngaji tidur. Sedangkan yang tadi belum jadi ustadz, hanya pendengar, tenanan ngrungokke nyatet ini sehingga lebih paham. Maka jangan heran, ya jangan heran di cabang itu muridnya banyak yang pengetahuan terhadap agamanya lebih luas daripada guru yang ngajar di situ. Karena muridnya sregep, gurune hanya iskotul wajib, menggugur kewajiban, wayai mulang tanpa persiapan. Ya, ini yang bisa merubah jenengan sendiri. Tidak perlu marah, ya. Segala sesuatu bisa dikomunikasikan dengan baik, lebih-lebih dengan suami, dengan keluarga, ya. Udah berubah jadi yang penyabar, tawadu, santun, bertutur kata yang baik. Insya Allah hati akan tenang, nyaman, dan menyehatkan. Ya, ada lagi.